Jimatnya 1 jam diterangkan ini. Karena kalau diterangkan langsung bisa buat. Nah, apa? Saya ini bukan pembuat jimat, tapi gurunya pembuat jimat. Jadi dulu pernah ada pelatihan jimat 2 tahun yang lalu di Indonesia. Saya yang narasumbernya. Lalu kata orang, loh kok paham masalah jimat? Ya cuma paham, tapi tidak dilakukan. Ilmu itu kan penting. Masalah kalau buat jimat ya tidak jadi, nyebarkan aswaja karena lebih mahal jimat bayarannya. Jimat tuh sekarang cukup di fotokopi. Nulis 1, fotokopi jadi 100, jual tiap jimat 200 ringgit, selesai itu. Nah, ini jimat ya. Jadi beberapa macam ikhtiar alternatif. Ada ruqyah. Ruqyah ini mantra, jampi-jampi, guna-guna atau jimat. Ada tamimah. Tamimah ini manik-manik yang dikalungkan pada kepala anak-anak untuk menolak penyakit ain. Kemudian para fuqaha menggunakan tamimah untuk kertas yang dituliskan ayat Al-Quran atau asma Allah. Tiwalah jimat pengasihan agar seorang wanita ngejar-ngejar seorang pria. Nusyrah, jimat untuk mengobati seseorang yang terkena gangguan jin. Wifik, rajah yang tersusun dari rumusan angka-angka. Wifik atau aufak. Nah, yang ditanyakan yang mana? Yang aufak. Aufak ini kan hubungannya dengan khasiat. Khasiat itu hubungannya dengan sebab musabab. Apa? Apa dibaca semua ini? Coba ya. Nah, hukum ikhtiar alternatif. Nih, jadi menurut mazhab Hanafi ya, tamimah atau jimat yang isinya terdiri dari tulisan ayat-ayat Al-Quran atau asma Allah, hukumnya boleh digunakan. Kalau jimat yang isinya tidak diketahui atau tidak dipahami oleh pemiliknya, hukumnya makruh. Karena khawatir isinya berupa sihir atau kalimat-kalimat kufur. Mazhab Maliki boleh menggantungkan tulisan-tulisan kalung ya, yang mengandung asma Allah di leher si pasien orang sakit dengan tujuan tabarruk, apabila tidak bermaksud melawan penyakit ain. Maksudnya mengalungkan jimat itu sebelum terkena penyakit ain. Apabila penyakit ain telah menyerang, maka boleh juga melakukan ruqyah dan mengalungkan jimat. Kemudian di mazhab Maliki juga boleh mengalungkan jimat yang mengandung sebagian asma Allah. Boleh juga mengalungkan pada hewan, wanita haid yang sedang janabat, muslim maupun kafir, walaupun isinya jimat tersebut banyak Qur'annya, asal jimat tersebut ditutup, tidak dibuka, boleh. Jadi sambian yang jual jimat ada orang Cina beli tidak apa-apa, tapi tidak boleh dibuka gitu, karena Quran. Apabila jimatnya tidak tertutup, matikan aja. Apabila jimatnya tidak tertutup, maka tidak boleh, kecuali apabila tulisan Al-Qur'annya sedikit. Mazhab Syafi'i, mazhab kita ini ya, tentang jimat. Ini Arabnya banyak sekali, nanti di copy. Tidak boleh menggunakan jimat apabila isinya tidak diketahui, atau diketahui akan tetapi meyakini bahwa jimat itu yang mendatangkan kesembuhan. Syirik. Boleh menggunakan jimat apabila isinya berupa ayat Al-Quran, asma Allah, dengan tujuan tabarruk dan meyakini bahwa hanya Allah yang mendatangkan kesembuhan. Ini Syafi'i. Hambali sama, boleh menggunakan jimat yang isinya berupa ayat Al-Quran, asma Allah, zikir atau doa dan dikalungkan kepada orang sakit, orang hamil dan sebagainya. Nah, dalil kebolehan ikhtiar alternatif hadis Sayyidina Jabir. Jadi Rasulullah SAW anir ruqah. Rasulullah melarang ruqyah. Ruqyah ini bisa mantra, jimat, jampi-jampi. Faja'a alu Amr bin Hazm ila Rasulullah SAW. Lalu keluarga Amr bin Hazm datang, karena mereka keluarganya dukun semua.
tukang alternatif. Ya Rasulullah, innahu kanat indana ruqyah narqi biha minal aqrab wa innaka nahaita 'anir ruqa. Rasulullah, kita ini biasa pakai jimat atau mantra untuk menyembuhkan, jampi-jampi menyembuhkan dari sengatan kalajengking. Katanya tidak boleh. Fa'araduha alaih, lalu ruqyahnya, mantra-mantranya diperlihatkan. Setelah diperlihatkan, kata beliau, ma'ara ba'san, tidak apa-apa kalau seperti ini. Padahal ini dari jahiliyah. Man istata'a minkum ayyamfa'a akhahu falyamfa'. Barang siapa di antara kamu yang bisa membantu temannya, ya bantulah. Itu kata Rasulullah. Ini juga dalilnya bid'ah hasanah, atau dalilnya kita ini menerima tradisi sebelum Islam. Karena ruqyah ini dari jahiliyah, cuma karena tidak syirik dipakai. Karenanya sebagian jimat itu sebagian kan dari bintang Sulaiman, Nabi Sulaiman katanya di kitab-kitab jimat. Kemudian hadis Auf bin Malik ya. An Auf bin Malik al-Asja'i, kunna narqi fil jahiliyah. Kami melakukan ruqyah pada masa jahiliyah. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana menurutmu ruqyah ini? Lalu kata Rasulullah, i'ridu alayya ruqakum. Lihatkan ruqyah kamu kepadaku. La ba'sa bir ruqab ma lam yakun fihi syirkun. Ruqyah jimat tidak apa-apa selama tidak mengandung syirik. Kalau yang meruqyah ya, yang memantra-mantra itu non muslim, hukumnya bagaimana? Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra meriwayatkan, Imam Ar-Rabi, muridnya Asy-Syafi'i, berkata kepada Syafi'i, bolehkah kaum ahli kitab meruqyah seorang muslim? Imam Syafi'i menjawab, boleh apabila ruqyahnya diketahui dari kitab Allah dan zikir kepada Allah. Saya non muslim itu memang mengambil dari kitab samawinya dulu, karena kadang non muslim lebih cepat sembuhnya daripada yang muslim. Jadi boleh ya, asalkan tahu penjelasannya. Dasarnya mana? Tadi itu dasarnya apa? Imam Syafi'i, dasarnya Aisyah. Jadi wa mal hujjah fi dzalik? Apa dasarnya itu? Faqal ghairu hujjah, banyak. Wa amma riwayatu sahibina wa sahibik, kalau riwayat guru kita, fa inna malikan akhbarana an Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman. Imam Malik menceritakan dari Yahya bin Sa'id dari Amrah bin anna Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar dakhala Aisyah, datang kepada putrinya Aisyah, wa hiya tashtaki, Aisyah sedang sakit demam, wa yahudiyatun tarqiha, ada seorang wanita Yahudi yang meruqyahnya. Ternyata oleh Abu Bakar dibiarkan. Aisyah ini muridnya Rasulullah, masa tidak tahu syirik? Faqal irqiha bi kitabillah, kata Abu Bakar, ya wis diruqyah asalkan pakai kitab Allah. Ini dasarnya. Lalu bagaimana ada hadis yang melarang ruqyah? Kata Imam Al-Baihaqi, Uqbah bin Amir radhiyallahu an yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man 'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengalungkan jimat maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Siapa yang mengalungkan kulit kerang maka Allah tidak akan menenangkannya, memberi ketenangan. Qala Syekh Al-Baihaqi berkata, wa hadza aidan yarji'u ma'nahu ila ma qala Abu Ubaid. Ini maksudnya seperti yang dikatakan Abu Ubaid dalam Gharibul Hadis ya. Waqad yahtamil ay yakuna dzalik wa ma ashbahuhu minan nahyi wal karahiyah fi man ta'allaqaha wa huwa yara tamamal afiyah wa zawalal illati minha ala ma kana ahlul jahiliyah yasna'un. Jadi yang dilarang dan makruh ini bagi orang yang mengalungkan jimat itu, dia meyakini bahwa kesembuhan dan hilangnya penyakit itu ya karena jimat itu yang tidak boleh. Wa amma man ta'allaqaha mutabarrikan, adapun orang yang berkalung jimat mutabarrikan bizikrillah, karena bertabarruk dengan zikir Allah, wa huwa ya'lam alla kashifa illallah, dan dia yakin yang menyembuhkan hanya Allah, wala dafi anhu siwa,
Dan yang menolak madarat hanya Allah, fala ba'sa biha. Itu tidak apa-apa. Nastar. Belum selesai. Nah. Jimat dan ruqyah tadi kan tentang ruqyah. Kalau jimat bagaimana? Kata Imam Al-Baihaqi, wal qaul fima yukrahu minan nusrah wa fima la yukrah qal qaul fir ruqyah. Hukum tentang jimat dalam hal makruh dan tidaknya sama dengan ruqyah. Jimatnya mengandung syirik apa tidak? Nah, macam-macam jimat dari ulama salaf ya. Anak kecil agar tidak menangis pada waktu malam. Ini jimatnya. Nanti dibaca sendiri. Memudahkan keluarnya bayi waktu kelahiran. Ini jimatnya. Wanita gelisah karena sendirian di rumah. Ini jimatnya. Agar sembuh dari demam. Ini jimatnya ya. Ya pokoknya ini nanti di print, taruh di rumahnya jadi jimat ini. Kemudian hasiat nama-nama Ashabul Kahfi ya. Al-Mu'arrikh Ibnu Tulun dalam Dhahairul Qasar, qala Qadil Qudat Jamaluddin Abul Yuman Muhammad bin Abi Bakar Al-Maraghi Al-Madani, ya mayyaru mu'adda ahlil kahfi hum sab'atun ihfaz bi ghairi khulfi. Wahai orang yang menginginkan jumlah ahli kahfi, mereka ada 7, hafalkan. Wa innamal khulfu jara fit tasmiyah fakhudh alal masyhuri minha nadmiyah. Perbedaannya hanya dalam segi penamaan. Maka ambillah nama yang populer dari nazaman saya ini. Mukaslami natil wuhu amlikha wa maratu nisya'akun musikha. Yang pertama mukaslamin, kedua amlikha, ketiga maratunis. Wa ba'dahu ya sohiyan Yunis Rukim. Yang keempat, wahai temanku adalah yang Yunis. Wasazamunis fatbiton wastaqim. Yang ke lima sazamunis. Wa ba'dahu dawanawanis fastami. Yang keenam dawanawanis kadza kakashfitit yalihi fattabi. Yang ketujuh kashfitit. Wa kalbuhum sya'asmuhu kitmiru. Anjingnya bernama Kitmir. Thaminuhum hadza wal masyhuru. Ini yang ke-8. Khasiatnya apa? Fa awwalul asma'i in katabtahu bi khirqatin thumma idza nabaltahu wastal hariku ukhmidat niranuhu fil waqti qad qalu ata burhanuhu. Nama yang pertama, kalau ditulis pada kain lalu kamu lempar ke tempat kebakaran, padam apinya seketika. Ini ya. Berarti tidak perlu mobil kebakaran itu. Dia kamu lemparkan ini. Apa? Bahar Rajas kan nazaman ini. Wa thani'in katabtahu wa ulki fil bahri yaskun hayjuhu bisidqi. Nama kedua, kalau kamu tulis lalu dilempar ke lautan, maka ombaknya akan tenang. Jadi kalau bepergian, wa ayyu'allak thalithul asma'u bifakhidhil thalithul asma'i bifakhidhil musafiril masyai lam yamadama alaihi abada walau sa'a bil ardi fi tudil mada. Nama ketiga, apabila ditulis lalu dikalungkan ke paha orang yang suka berjalan kemana-mana, maka tidak akan capek selamanya. Ini untuk musafir ya. Wa yuktabur rabi'u aidan yuj'alu fil malil hifdzi kama qad naqalu. Nama yang keempat ditulis, diletakkan di harta agar dijaga, tidak dicuri orang. Ini jimatnya. Wa uliqal khamisu ba'da katbihi 'alal ladzi yuhammu wanfa'u bihi. Yang kelima ditulis lalu dikalungkan pada orang yang demam, sakit panas. Ya sahiwat al-sadisal ajsma'i hirzan ala dzil jaishi fil hajai. Nama yang keenam ini jadikan jimat kepada tentara dalam peperangan agar menang perang. Kemudian yang ketujuh wasabi'at tuban hufil ina'i alik huwaskihil istifai. Yang ketujuh, tulis di dalam wadah fil ina alikhu, atau dikalungkan dan minumkan untuk kesembuhan. Orang sakit ya,
tulis di wadah, kemudian kasih air, minumkan. Wa qala ba'dul ulama inafuha li sittati asya ajalla waqtuha. Sebagian ulama manfaatnya untuk 6 perkara. Fa'adda minha talaban wa haraba. Sebagian ulama menghitung untuk mencari apapun, wa haraba, dan untuk lari, walil hariki mithlu ma qad kataba, dan untuk kebakaran, walibuka ittifli aidan turqamu, juga untuk anak kecil yang menangis ya ditulis fil mahdi tahta ra'sihi wa tursamu. Jadi di bawah kepalanya ditulis kadzaka sudda'u kadza suda'u darabanin humma fahfadhu di tadabta hadza nazma. Demikian pula sakit kepala yang berat, yang panas. Dalam al-maqalat as-sunniyah ini ya, ini rumusannya, rumusan apa? Rumusan jimat kekebalan ya. Ini biar di senjata ada apa-apa. Ini jimatnya ditulis nanti ini. Hukum rajah. Kalau rajah wefik yang angka-angka itu bagaimana? Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya, ma hukmu ilmil awfaq? Bagaimana hukumnya ilmu awfaq? Bi anna ilmal awfaq, kata beliau rahimahullah, yarju ila munasabatil a'dad wa ja'liha ala syaklin makhsus. Ilmu awfaq itu kembali pada rumusan angka-angka dalam bentuk khusus tertentu. Wa hadza ka'ayyakuna bi syaklin min tis'i buyut. Ini seperti dalam bentuk dari 9 kotak. Mablagul adat min kulli jihatin 15. Jumlah hitungan dari semua penjuru 15. Wa huwa yanfa'ul hawaij. Ini manfaat bagi orang yang punya hajat. Wa ikhrajil masjun, mengeluarkan orang yang dipenjara. Wa wat'il janin, melahirkan orang yang sedang ya keluarnya janin. Wa kulli ma huwa min hadzal makna, dan semua yang masuk dalam makna ini. Wa dhabitu, rumusannya ya ini, babada zahaja wa ahad. Wa kana al-Ghazali rahimahullah ya'tani bihi katsiran. Imam Ghazali rahimahullah sangat perhatian dengan al-faq hatta nusiba ilaih wala mahdzura fi. Dan ini tidak apa-apa, ini stu'mira li mubahin, apabila dipakai untuk sesuatu yang boleh. Bi khilafi ma idza stu'ina bihi ala haram. Kalau ini digunakan untuk melancarkan perkara haram, maka tidak boleh. Haram karena termasuk sihir. Ini rajak. Jadi menggunakan raja hukumnya boleh apabila digunakan untuk hal yang mubah. Menggunakan raja hukumnya haram apabila digunakan untuk hal yang diharamkan. Ini raja untuk memudahkan keluarnya bayi. Jadi ini ditulis pada kain, lalu dilihatkan pada orang yang mau melahirkan. Suruh lihat, cepat keluar itu. Jadi kedua rajah tersebut ditulis pada 2 kain yang tidak terkena air. Si hamil melihatnya dengan kedua matanya dan menaruhnya di bawah kedua telapak kakinya, maka bayi akan keluar secepatnya. Lari nanti keluarnya itu. Nah, cara membuat jimat nih caranya ya. Nanti Nah, hukum pengasihan ya. Gimana hukumnya orang agar ngejar-ngejar? Jadi kata para ulama, ma yustakhdamu li tahbibiz zaujah awiz zauj yusamma tiwalah. Jimat yang digunakan agar istri atau suami sangat cinta itu namanya tiwalah. Sarrahal Hanafiyah anna dzalika haram. Kata ulama Hanafiyah itu haram itu. La yahil, tidak halal. Wa 'allala Ibnu Wahban bi annahu dharbun minas sihri was-sihru haram. Karena itu termasuk haram. Wa muqtada annahu laisa mujarrada kitabati ayatin. Biasanya bukan cuma ayat-ayat Al-Qur'an, bal fi syai'un zaid, tapi ada tambahannya. Kemudian jadi tiwalah yaitu jimat pengasihan agar istri atau suami jatuh cinta, hukumnya haram karena termasuk sihir. Kemudian kalau pengasihan alami, wa amma ma tatahabbabuhil mar'ah ila zawjiha min kalamin mubah. Pengasihan alami seperti menggunakan kata-kata pujian dan rayuan. Misalnya ya,
Au ma talbasu lizina, atau pakai baju yang bagus-bagus biar suaminya tambah cinta. Au ajaza au tut'imuhu min aqarin mubahin akluhu, atau memberi makan kepada suaminya dari rempah-rempah yang boleh dimakan. Au ajazai hayawanin makulin, atau bagian hewan yang bisa dimakan, mimma yu'taqad annahu sababun ila mahabbati zaujiha, yang memang diyakini suaminya tambah cinta. Itu ada memang, tapi tidak saya beritahu karena ada khasiatnya. Maka annahu bagaimana? Faqala Ibnu Ruslan min asy-Syafi'i adh-dhahir anna hadza jaiz. Itu boleh. Ya carilah anunya. La a'riful an ma yamnahu fi syar'i. Termasuk kalau mahabbah umum, kalau orang disenangi orang, itu kelinci, terwelu. Apa terwelu itu? Jadi dalam kitab-kitab itu yang suka makan terwelu orang senang. Atau kalau disenangi lawan jenis, rempah-rempah itu buah melati. Bunga melati. Tahu bunga melati? Ada ya? Nah, saya itu biasanya saya di Indonesia, kalau ada orang tua anaknya laki atau perempuan tidak segera menikah, biasanya saya kasih bunga melati. Bunga melati diminum atau dibuat mandi. Kalau bisa minum pakai teh, tapi kalau sudah kawin jangan minum itu, nanti dikejar perempuan. Itu ya. Apa? Ya enggak, itu khasiat. Sama dengan kita sakit kepala minum bodrek, akhirnya sembuh. Ya Allah semua itu, cuma itu kan khasiat. Itu juga dari Allah. Apa? Oh, ya. Jadi memang bunga melati itu termasuk. Oh, ini direkam ya di mana-mana. Sudah cukup ya. Mana-mana ini nanti dikira dukun ini. Saya kira ini sudah cukup ya, sudah lebih. Jadwalnya sampai jam 5 ini.